kamu! Pergi! Jangan ganggu saya! Gue yang lagi enak-enak makan, kaget lah ngeliat tante gue kayak gitu. Dia bener-bener teriak kayak orang yang ketakutan banget gitu loh. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, gue Lina. Gue mau cerita pengalaman horor paling parah yang pernah gue alamin. Yang bikin gue nggak mau lagi tuh ke dapur sendirian. Atau keluar kamar di atas jam 12 malam. Jadi, gue tuh tinggal di salah satu kota tua di Indonesia. Katanya sih, kotanya orang kuat. Karena setiap hari makan pempek kapal selam. Ya, kalian tebak sendiri aja deh guys. Kota tempat gue tinggal tuh di mana? Cerita ini tentang tante gue dari pihak mama by the way. Tante gue ini dulu nikah di umur yang sangat belia, yaitu di umur 14 tahun. Dari pernikahan itu, dia punya 5 anak. Nah, setelah 16 tahun menikah, tante gue ini cerai tuh sama suaminya. Anak-anaknya semua tinggal sama mantan suaminya dan diurus sama mertuanya. Setelah semua itu, tante gue ngerantau dan nikah lagi tuh. Itu pun nikahnya diem-diem, tanpa sepengetahuan keluarga. Singkat cerita, di tahun 2024, dia kembali pulang dengan kondisi yang udah sakit parah nih. Gue nggak tahu gimana kabarnya selama dia ngerantau itu. Setahu gue, dia nggak punya anak lagi di pernikahan kedua ini. Dan suaminya pergi ninggalin dia. BTW, sebagai info tambahan, di rumah ini gue tinggal bertiga, sama ibu bapak gue, dan kebetulan tante ini adiknya ibu yang pertama. Jadi ketika dia sampai rumah kita, anggota keluarga di rumah ini jadi berempat. Nah, begitu dia sampai di rumah, dia kelihatannya kayak kurang sehat gitu. Daripada dia kenapa-napa dan telat nolongin, akhirnya kita langsung bawa tuh ke rumah sakit. Dan ternyata dia divonis gagal ginjal. Kata dokter sih, penyebabnya karena gaya hidup. Kayak alkohol, pola makan yang gak bener, minum minuman berenergi. Lengkap deh pokoknya. Paket komplit banget, semuanya diembat sama dia. Padahal ternyata riwayatnya ini, beliau tuh udah sering cuci darah. Tapi semua pantangan dokter masih aja dilanggar. Kayak dokter ngomong apa, dia cuma jawab iya-iya aja. Tapi pas sampai rumah, dia lakuin lagi tuh semua yang dilarang dokternya. Terus buat apa lu ke dokter ya anjay? Dikasih taunya susah, makan masih sembarangan, tapi masih sering cuci darah karena ginjalnya juga udah gak berfungsi. Lama-lama badannya juga jadi makin kurus dong. Respon dia juga kalau diajak ngomong juga makin turun. Kayak kedelay gitu loh kalau diajak ngobrol. Kerutan-kerutan di mukanya juga jadi makin kelihatan. Matanya lama-lama kelihatan sedikit lebih keluar dari sebelumnya. Karena lemak di pipinya juga mulai berkurang. Bahkan, tulang pipinya juga makin menonjol. Tante juga jadi suka marah-marah gak jelas. Kayak lagi ngomel sama seseorang gitu. Padahal dia lagi sendirian. Kita yang jagain tante kadang jadi ikut bingung. Apakah tante mulai halusinasi karena kebanyakan berobat? Atau karena usia? Suatu hari, gue lagi nemenin tante makan tuh. Dengan tubuhnya yang mulai ringkih itu, dia gak pernah mau disuapin sama anggota keluarga manapun. Dan dia selalu pengen makan sendiri. Karena kata dia, gak ada yang bener nyuapin dia. Pokoknya di mata dia, kita semua salah terus deh. Nah, di hari itu, di rumah cuman lagi ada gue sama tante. Karena ibu sama bapak lagi pergi keluar. Di tengah kegiatan makan yang normal-normal aja itu, gue kayak biasa sambil nonton YouTube di tablet yang gue taruh di atas toples, masih ketawa-ketawa karena lagi nonton yang lucu tuh. Tiba-tiba, tante gue ini teriak kayak orang ketakutan gitu dong. Terus dia lempar piring ke arah seberang meja gue. Dan dia bilang gini sambil teriak, "Pergi kamu! Pergi! Jangan ganggu saya!" Begitu terus dengan kalimat yang sama, diulang-ulang. Gue yang lagi enak-enak makan, kaget lah ngeliat tante gue kayak gitu. Dia bener-bener teriak kayak orang yang ketakutan banget gitu loh. Semua barang yang ada di jangkauannya itu dilempar ke arah yang sama. Terus, dia kan duduk di kursi roda ya. Dia kayak gerakin kursinya gitu buat pergi dari tempat itu. Tapi nggak bisa-bisa. Dia melotot terus ke arah piring yang dilempar tadi. Terus lama-lama, dia mulai nangis. Sementara gue live IG biar rame. Ya enggak lah, gila kali. Gue panik lah. Itu nasi padang yang lagi gue makan udah gak jelas rasanya kayak apa tahu.
Gue bangun. Terus gue coba tenangin tante gue dengan pindah tempat tuh. Dia gue dorong buat pindah ke kamar. Di situ beberapa menit dia masih ketakutan dan melotot ke arah pintu terus. Gue coba pindahin dia ke kasur dan minta dia buat tidur tuh. Buru-buru pintu kamar juga gue tutup. Jujur, sebenarnya gue merinding ya bun. Mana gue lagi sendirian lagi kan. Pokoknya hari itu tante bener-bener kayak orang lagi takut dikejar debt collector dah. Dia megangin tangan gue terus tuh sampai dia tidur. Mana tangan gue yang satu lagi masih bekas nasi padang lagi. Belum sempet cuci tangan cuy. Jir lah. Singkat cerita, beberapa hari setelah kejadian itu, tante gue drop lumayan parah. Kita sekeluarga buru-buru bawa tante ke rumah sakit. Tapi di perjalanan, bahkan sampai di rumah sakit pun, tante kayak orang lagi kerasukan. Badannya tuh kayak, apa ya, kejang-kejang aneh gitu loh. Dia juga ngomong lantur. Kayak, saya mau dibawa kemana? Siapa kamu? Saya di mana? Saya nggak mau pergi. Pergi kamu. Sambil melotot-melotot gitu. Ih anjir kalau diingat lagi mah serem cuy. Setelah sampai di UGD, dia mulai tenang dan diem aja. Terus akhirnya ditanganilah tuh sama dokter-dokter yang lagi jaga dan dipindahin ke ruang ICU. Beliau sempat koma selama 3 hari. Lalu gak lama dari itu, tante gue akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kita semua sedih, pastinya. Semua anak-anaknya datang ke pemakaman, beserta dengan mantan suami dan mertuanya juga. Mereka sedih dan gak nyangka aja harus ngelihat ibunya lagi malah di keadaan kayak gini. Di malam pertama setelah pemakaman, gue, ibu, dan anak-anaknya tante gue ini tidur bareng gitu kan di satu ruangan. Kebetulan anaknya tante ini emang cewek semua. Yang ditinggal di rumah gue ini cuma 3 orang, yang emang udah pada besar. Yang pertama umurnya udah 17 tahun, namanya Mela. Yang kedua 15 tahun, namanya Kinan. Yang terakhir 12 tahun, namanya Bella. Sementara 2 lainnya dibawa pulang sama mantan mertua dan mantan suaminya tante gue. Kita tidur di kamar gue tuh. Anak-anaknya tante ditinggal katanya biar bantuin acara di rumah. Karena mau gimana pun yang meninggal ini tetap ibu mereka. Di sekitar jam 1 malam, Bella yang lagi main HP tiba-tiba teriak. Katanya kayak dilempar sesuatu. Karena di ruangan itu lampunya udah dimatiin, jadi nggak kelihatan tuh kan apaan. Pas kita coba cek, tas kecil yang ditaruh di atas lemari deket si Bella udah ada di bawah. Padahal sebelum tidur kita semua udah rapi-rapi kamar. Dan semua barang yang nggak dipakai disimpan di tempatnya. Dan seingat gue, tas kecil ini tuh tas yang selalu dipegang sama tante gue setiap dia mau tidur. Dari situ kita masih mikir kalau iya mungkin jatuh karena kesenggol aja kali lemarinya. Jadi nimpa si Bella. Akhirnya kita lanjut lah tuh kegiatan. Tapi kali ini lampu kamar nggak dimatiin. Bella lanjut main HP. Dan gue berusaha tidur tuh. Gak lama dari kejadian itu, jendela kaca di kamar gue kayak ada yang ngetok gitu. Tok, tok, tok. Gue sama Bella saling lihat-lihatan. Sementara yang lain udah pada tidur. Jadi udah pasti cuman kita berdua doang tuh yang denger. Bunyinya sempet diem dulu sebentar. Tapi selang beberapa lama, dia bunyi lagi dong. Dengan tempo yang lebih cepet dan suara yang makin kencang. Beberapa kali terjadi kayak gitu. Karena gue kesel dan jadi gak bisa tidur, gue teriakin lah. Siapa sih? Berisik! Mau tidur nih! Setelah gue teriak gitu, bunyinya hilang dong. Tapi diganti dengan suara langkah kaki yang berhenti di depan pintu kamar kita. Ini langkah kakinya kayak orang pakai sepatu ya BTW. Jadi kedengeran gitu. Terus dia tuh berhenti di depan pintu kamar. Dan ketukannya pindah juga tuh ke pintu kamar. Gue sama Bella otomatis langsung dempetan lah. Kita panik di situ. Gue tahu itu nggak mungkin ayah. Karena dari dulu ayah nggak pernah ngetuk pintu kamar gue. Kalau butuh sesuatu, pasti dia selalu teriak dulu manggil nama gue. Kita berdua udah komat kamit tuh berdoa. Semua doa yang kita inget disebut deh pokoknya. Sembari coba bangunin ibu gue yang kayaknya udah tidur pules banget waktu itu. Tapi nggak ada yang bangun cuy. Ada kayak itu sekitar 5 menitan kejadian itu nggak beres-beres. Sampai akhirnya suaranya pun hilang. Terus akhirnya kita setel ngerotal tuh di HP sampai subuh. Dan gak bisa tidur sama sekali. Itu baru hari pertama ya. Banyak kejadian-kejadian aneh selama 40 hari. Di hari berikutnya, ibu gue dengar suara bisikan tante gue pas lagi masak di dapur sore hari. Sore loh padahal. Terus besoknya lagi, tiba-tiba ada notif di HP ibu gue yang bilang kalau akun tante gue baru follow akun ibu.
Padahal tuh HP tante gue masih disimpan di laci dan gak ada yang mainin. Hari-hari berikutnya, gue dengar suara tangisan. Suara tangisan ini masih sering terdengar berulang. Yang dengar juga gantian, kadang gue, atau ibu gue, atau di hari berikutnya ayah gue. Kita jadi sering setel murotal setiap habis subuh, dan malam di atas jam 11. Di hari berikutnya, waktu pacar gue lagi datang ke rumah, dia sempat keluar sebentar kan buat angkat telepon. Tapi pas disamperin, tiba-tiba dia nggak ada di depan rumah. Malahan dia lagi berdiri di depan rumah kosong yang ada di samping rumah gue. Mana tuh rumah kosong udah lama. Udah gitu gelap banget lagi. Pas gue tanya dia ngapain ke situ, dia kayak orang gak sadar dan nggak tahu kenapa dia bisa di situ. Pas pacar gue ini balik lagi ke rumah, tiba-tiba listrik mati dong. Dan yang mati cuma rumah kita doang. Di sela-sela kita nunggu lampu mati, ada suara rusuh dari dapur. Kayak suara barang-barang jatuh gitu. Padahal kita semua lagi ngumpul di ruang tamu. Gue, pacar gue, dan ibu bapak gue. Untung kejadian mati lampunya nggak lama. Jadi mengurangi suasana mencekam hari itu. Akhirnya, setelah semua kejadian aneh-aneh itu, kita panggil orang pinter tuh. Orang pinter itu mulai nerawang-nerawang rumah. Terus katanya, tante gue itu sebenarnya masih pengen di dunia. Dia juga sebenarnya terkejut karena seharusnya masih nikmatin hidupnya. Dia juga berat buat ninggalin anaknya yang satu lagi, karena masih sekolah. Yang sebentar lagi masuk SMA. Si orang pinter ini kayaknya skillnya emang belum pro. Soalnya dia cuma bisa nerawang doang, bejir. Tapi nggak bantuin kasih cara buat ngilangin gangguannya. Jadi kita akhirnya cuma memperkuat ibadah aja dan doa-doa di dalam rumah. Gangguan-gangguan ini tetap datang ganti-gantian selama 40 hari. Walaupun kita udah banyak murotal dan berdoa. Gangguannya nggak mau hilang juga. Sampai bikin kita nggak berani keluar setiap abis maghrib selama 40 hari. BTW, anak-anaknya tante ini balik lagi ke bapaknya setelah 3 hari ya guys. Jadi selama 40 hari itu, gue tidur juga nggak berani sendiri. Kadang ditemenin ibu. Kadang gue nyempil tidur bertiga bareng ibu sama bapak juga. Setelah lewat 40 hari, pelan-pelan gangguannya mulai hilang. Semua barang-barang tante yang masih bisa dipakai, kita sedekahin. Kita juga sering sholat dan berdoa bareng buat tante, supaya beliau segera diberi ketenangan. Akhirnya, semua gangguan itu benar-benar hilang setelah 60 hari kepergian tante. Gue bisa balik lagi tidur sendiri di kamar gue. Tapi tetap aja sih, gue kadang masih suka merinding disco kalau malam-malam keluar kamar sendiri. Dari cerita gue, mungkin bisa diambil pelajaran, pergunakanlah sebaik-baiknya kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang wajar dan gak merugikan untuk diri sendiri. Karena gimana pun, kita harus menikmati hidup ini dan manfaatkan umur yang udah dikasih dengan baik. Ya, segitu aja sih cerita gue kali ini. Kalian percaya nggak kalau selama 40 hari setelah orang meninggal, roh mereka sebenarnya masih ada di sekitar kita? Tulis ya di kolom komen. Bye-bye!